Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Dida Zakaria. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu merge sort dan counting sort. Dimulai dari merge sort. Merge sort adalah teknik atau cara mensorting nilai-nilai pada array. Misalkan kita punya array yang tidak urut seperti ini, 2, 3, 1, 7, 2, 6, 8. Array ini nantinya akan dipisah menjadi bagian-bagian kecil seperti ini. Kemudian dilakukan komparasi dari setiap bagian-bagian kecil ini, kemudian digabungkan lagi. Jadi untuk sortingnya nanti akan dilakukan ketika saat menggabungkan nilai-nilai ini. Nah, ini dipisahkan dulu menjadi dua seperti ini. Untuk pemisahnya itu akan melihat dari berapa banyak jumlah nilainya ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan apabila nilainya ganjil seperti ini tidak, kita akan mencari mediannya terlebih dahulu ya kan. Untuk mencari median, jumlahnya ini, panjangnya array ini akan dibagi dua dan dibulatkan ke bawah. Apabila nilainya ganjil seperti ini, 7 dibagi 2, 3,5 menghasilkan 3,5, maka akan dibulatkan ke bawah dari 0 sampai sebelum indeks 3 itu masuk ke kiri, dan untuk indeks 3 sampai terakhir akan masuk kanan seperti ini. Begitu juga dengan yang sudah dipisah ini akan dipisah lagi hingga dalam bentuk satu nilai seperti ini. Nah, setelah memisahkannya menjadi bentuk kecil-kecil, nilai-nilai yang sendiri seperti ini akan digabungkan kembali melalui proses komparasi dan menggabungkan. Pertama kita menggabungkan 3 dengan 1. 3 dengan 1 akan dikompare seperti ini dan didapati 3 lebih besar daripada 1, maka 1 akan masuk. Kemudian karena sebelah kanan itu sudah habis, maka 3 akan langsung masuk. Kemudian menggabungkan 2 dengan 1 dan 3. Nah, di sini 2 akan dikomparasikan, akan dibandingkan dengan 1 dan didapati 1 lebih kecil daripada 2, 1 akan masuk. Kemudian 2 akan dibandingkan dengan 3 dan didapati 2 lebih kecil daripada 3, 2 akan masuk. Dan karena sudah tidak ada yang dibandingkan lagi, maka 3 akan langsung saja masuk setelah 2. Kemudian menggabungkan 7, 2, 6, dan 8. Pertama bandingkan 7 dan 2, maka didapati 7 lebih besar daripada 2, 2 akan masuk. Dan setelah itu karena tidak ada yang diperbandingkan lagi, maka 7 akan langsung masuk. Kemudian untuk 6 dan 8 juga sama. Diketahui bahwa 6 itu lebih kecil daripada 8, maka 6 masuk. Setelah tidak ada perbandingan, 8 akan masuk. Nah, kemudian menggabungkan array of 2 seperti ini dengan array of 2. Dimulai dari depan, 2 dengan 6, kemudian 6 dengan 7, kemudian 7 dengan 8. Didapati 2 lebih kecil daripada 6, 2 masuk. Kemudian 7 dengan 6, 6 lebih kecil, 6 masuk. 7 dengan 8, 7 lebih kecil masuk. Dan karena sudah tidak ada lagi perbandingannya, maka 8 akan langsung masuk. Nah, kemudian akan menggabungkan array dengan 3 nilai dengan array 4 nilai. Nah, dimulai dari 1 dengan 2, kemudian 2 dengan 2, kemudian 2 dengan 3 seperti ini, kemudian 3 dengan 6, sisanya akan masuk. 1 dengan 2, 1 lebih kecil, 1 masuk. 2 sama dengan 2, ini bisa dipilih salah satu, tapi untuk memiliki ordernya nanti
sesuai dengan kodenya nanti akan memasukkan yang sebelah kanan apabila nilainya sama, karena yang sebelah kiri itu eksklusif untuk yang nilainya lebih kecil. Kemudian 2 dengan 6, 2 lebih kecil, 2 masuk. 3 dengan 6, 3 lebih kecil, 3 masuk. Dan karena sudah sebelah kiri itu sudah habis terlebih dahulu, maka sisanya dari sebelah kanan itu semua akan langsung masuk. Nah, maka karena ini tadi sudah terurut dan tidak perlu dilakukan perbandingan lagi dan saya masuk, maka time complexity-nya adalah O n log n, dimana pada setiap pengecekan untuk setiap loopingnya dari nilai-nilai array itu terbagi 2 untuk setiap array yang sudah tersorting seperti ini. Ini sudah tidak perlu dibandingkan lagi, langsung masuk seperti itu. Untuk space complexity atau penyimpanannya itu ON, karena kan untuk menyimpan setiap nilai dari array ini. Kemudian lanjut ke counting short. Apabila merge sort tadi memisahkan kemudian menggabungkan lagi, counting short ini menghitung digit. Nah, seperti ini ada array yang tidak terurut seperti ini. Oke. Pertama harus dicari nilai min dan max-nya. Kemudian dibuatkan slot. Slot itu adalah tempat untuk menghitung digitnya. Nah, jadi untuk total berapa banyak slot yang dibutuhkan tempat untuk menghitung ini didapat dari nilai min, nilai max dikurangi nilai min ditambah 1. Nah, 1 ini untuk perhitungan 0, karena array pada bahasa pemrograman itu selalu dimulai dari 0. Nah, didapatilah 9, dimulai dari ada 0 sampai 8. Lalu dalam bahasa pemrograman arraynya akan memiliki indeks 0 sampai 8 seperti ini. Nah, karena nilainya di sini minnya itu 3 dan maxnya 5, maka kalau di map dalam bentuk nilai aslinya akan seperti ini. Ini adalah array pada bahasa pemrograman beserta indeksnya, dan ini jika di map pada digitnya. Nah, untuk menghitungkan itu nilai n dikurangi min. Kenapa dikurangi min? Karena itu adalah offsetnya. Pada bahasa pemrograman itu array index itu tidak bisa dimulai dari negatif, maka dalam perhitungannya itu dilakukanlah offset seperti ini. Misalkan kita mulai dari 2, diketahui n nya adalah 2 dan min nya adalah 3, maka akan dimasukkan di indeks n dikurangi min ini, jadi 5 seperti ini, akan dimasukkan di sebelah sini. Dan apabila di map kepada real value nya bukan indeks array nya, itu akan berbentuk seperti ini. Sebelah sini juga sama, n diketahui berapa, digitnya berapa, lalu dimasukkan ke dalam wadah. Juga dengan 1 diketahui n1 dikurangi negatif 3 menghasilkan 4, maka akan pada wadah 4 itu tambah 1 nilainya. Kemudian seperti demikian. Nah, sampailah didapati finalnya seperti ini, 1010 12101. Nah, ini adalah jumlah angka dengan digit tersebut. Misalkan ada satu angka negatif 3, ada satu angka negatif, ada 0 angka negatif 2, ada satu angka negatif 1, 0 angkanya 0, ada satu angka 1, ada 2 angka 2, ada satu angka 3, ada 0 angka 4, ada satu angka dengan digit 5. Nah, kemudian perhitungan kumulatif. Jadi ini untuk mencari indeksnya akan ditempatkan di mana nanti. Itu dengan menambahkan 1
menambahkan angka sebelumnya ke angka berikutnya, dari wadah sebelumnya ke wadah berikutnya seperti ini. Tambahkan ke sini, 1 tambahkan ke sini, kemudian setelahnya akan ditambahkan ke sini jadi 2 akan tambahkan ke 0 jadi 2 seperti ini. Kemudian 2 ditambah 2 angka 2 ini akan ditambahkan ke berikutnya jadi 3. Kemudian angka 3 ini akan ditambahkan ke berikutnya menjadi 5 seperti ini. Kemudian angka 5 akan ditambahkan berikutnya seperti ini jadi 6. Angka 6 nanti akan ditambahkan ke berikutnya 0 ini jadi 6. Dan terakhir ini 6 tambahkan 1 jadi seperti ini. Jadi ini adalah nilai kumulatifnya. Ini untuk menunjukkan kayak posisi di sini terus kemudian digeser seperti itu untuk memberikan ruang. Nah, dari hasil kumulasi tadi akan dibuat lagi wadah untuk array, nilai-nilai array yang sudah akan disort seperti itu, yang akan diurutkan. Nah, untuk pemilihan indeksnya itu nanti nilai akumulasi ini akan dipilih indeksnya, dimana indeks array awal dikurangi dari min, jadi untuk offsetnya ini. Kemudian dikurangi 1 seperti ini, dapati angka 2 seperti ini. Kemudian dikurangi negatif 3 sama dengan 5. Pada ambil yang sebelah sini akan dikurangi 1, dan pada indeks keempat akan ditambahkan angka 2 seperti ini. Jadi ini untuk menentukan di mana itu letak dari nilai tersebut apabila arraynya terurutkan seperti ini. Angka 3, kemudian dihitung offsetnya, kemudian dilihat pada tabel kumulasi, nilai ini akan dikurangi 1, dan itu adalah indeks tempat dari angka 3. Begitu seterusnya seperti demikian. Nah, didapati array ini sudah tersorting seperti ini bentuknya dengan cara menghitung digit. Untuk counting short ini time complexity-nya adalah O n plus K. K ini adalah waktu untuk menambahkan wadah ini, membuat wadah ini, dan mencari min max value-nya. Space complexity-nya juga sama. Untuk wadah ini, untuk wadah setiap digit ini ditambah dengan berapa banyak angka yang harus dihitung seperti itu. Kemudian lanjut ke codingannya. Nah, untuk kodenya sendiri seperti ini, akan menerima array list sebagai parameter dan akan mereturn array list integer seperti ini. Array list integer akan direturn menjadi array list integer seperti ini. Pertama akan dicari dulu mediannya, kemudian berdasarkan median nanti akan dibagi kiri menjadi kiri dan kanan. Dan bagian kiri dan kanan nanti akan juga dibagi menjadi 2 lagi hingga array tersebut menjadi array berukuran 1. Kemudian dilakukanlah penggabungan, dibuatlah wadah untuk indeks untuk kiri dan kanan. Apabila indeks kiri dan kanan masih ada, maka akan dibandingkan dan mana yang lebih kecil akan dimasukkan seperti itu. Apabila salah satu antara yang kiri atau yang kanan itu sudah habis indeksnya, maka sisanya akan dimasukkan. Misalkan kiri sudah habis, maka semua yang ada di kanan akan langsung saja masuk tanpa harus komparasi, tanpa harus melakukan perbandingan. Nah, untuk array yang belum sorting seperti ini, ada negative value, ada positive value, dan ada redundancy. Jadi ada yang nilai yang sama lebih dari 1.
Nah, ini untuk area yang belum di-sort tadi, ini yang sudah diurutkan. Kemudian untuk counting short sama, meminta parameter release berisi integer, kemudian juga akan mengembalikan release berisi integer. Dicari untuk min dan max nya, kita set dulu untuk indeks 0, kemudian kita loop apabila ada yang lebih kecil maka akan dimasukkan ke min, apabila ada yang lebih besar akan dimasukkan ke max, jadi akan mendapatkan nilai terkecil dan nilai terbesar. Kemudian membuat wadah tadi untuk counting tadi, kemudian akan meloop lagi ke dalam array dan menambahkan tadi sesuai dimana digit tadi dikurangi offset, akan ditambahkan 1. Kemudian dilakukan perhitungan kumulasi seperti tadi, dan terakhir membangun ulang array tadi dalam bentuk yang terurut sama dengan array yang seperti tadi. Nah, ini untuk area yang belum di-sort seperti ini, untuk area yang sudah di-sort seperti ini. Sekian dari saya, bila ada kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.